Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin merespon dari podcast yang orang bilang podcast smart people ya. Yang juga mungkin bisa kita ambil hikmahnya dan juga ada berapa yang jadi red note di dalamnya dan jadi pelajaran buat kita semua. Yang pertama adalah, ya kalau ternyata akhirnya merdeka, nanti malah ada konflik internal dalamnya, perebutan kekuasaan. Dan kalau kita lihat di sejarah dan hal yang sering terjadi, ya itu wajar biasanya kan. Kalau negara udah merdeka, selesai akhirnya ya udah tinggal perebutan kekuasaan di dalam internal negara gitu kan. Dan itu juga terjadi di Indonesia pas setelah kita merdeka ya, kita banyak lihat konflik yang terjadi gitu. Dan alhamdulillah kita melaluinya, walaupun sekarang juga masih ada beberapa konflik, tapi setidaknya negara yang merdeka itu lebih nyaman daripada negara yang dijajah. Dan yang kedua adalah nggak semua donasi akan sampai ke sana. Ya namanya manusia pasti ada aja berbuat curang dan buruknya gitu kan. Tapi hikmahnya di sini apa? Ya berarti kalau kita mau donasi ke Palestina, kita mesti ngeliat mana nih lembaga yang emang benar kredibel, ada reportnya, di sana juga benar ada laporannya dan ada hasilnya gitu kan. Karena kadang emang ada yang suka habis ceramah, dia buka sorban, dia bagi minta-minta donasi gitu. Dan kita nggak tahu kemana uangnya. Tapi insya Allah selama kita emang kita udah sedekah di sana, Allah catat amal kebaikannya, apa yang dilakukan ya Allah alam, tapi Allah pasti mesti butuh cara untuk biar uang itu sampai ke sana. Tapi yang lebih baik adalah kita pilih lembaga yang emang terpercaya dan emang ada reportnya dan ada bukti nyatanya gitu. Yang ketiga juga tentang orang-orang yang bela Palestina, ikut aksi bela Palestina, itu juga disebut jangan sampai dilakukannya adalah karena FOMO atau juga karena pengen ikut-ikutan aja. Terus gimana dong niat terbaiknya? Yang kalau saya pelajarin, salah satu yang terbaiknya adalah sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 104, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kamu ada seorang orang yang menyuruh pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, itu menyuruh pada yang ma'ruf atau yang berbuat baik gitu, dan juga mencegah dari yang mungkar. Karena Allah janjikan apa? Waulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Jadi sejatinya di sana benar terjadi ada pembantaian terhadap warga sipil, anak kecil, dan banyak orang yang kehilangan keluarganya tanpa mereka melakukan kesalahan gitu kan. Ada pembantaian lah di sana. Dan apa yang kita lakukan adalah menyuarakan apa yang hak dan menjelaskan apa yang batil gitu kan. Dan selain nolong mereka, sebenarnya ya, insya Allah banyak yang syahid lah di sana. Sebenarnya kita adalah nolong diri kita sendiri gitu, untuk menjadi pertanggungjawaban kita. Karena Rasul pun bilang dalam suatu hadis, kalau kamu lihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Kalau tanganmu nggak kuat, maka atau nggak mampu gitu, nggak sanggup, ubahlah dengan lisanmu. Kalau emang lisanmu nggak sanggup, ya selama-lama iman, ya udah ingkarilah dengan hatimu, ya kan. Jadi apa yang kita lakukan adalah untuk menyuarakan kebenaran dan juga menjelaskan apa itu yang batil. Kalau emang kita nggak sanggup secara finansial, uang kita nggak baik, ya kita bantu dengan share informasi. Maka pertanyaannya, apakah ngaruh aksi itu, apakah ngaruh tentang kita nge-share informasi yang ada itu? Insya Allah ngaruh. Kenapa? Karena awareness kita ternyata mengundang awarenya orang lain. Yang tadi yang nggak paham jadi paham konfliknya, yang tadi yang nggak kenal Islam jadi penasaran sama Islam, pengen tahu Islam, yang tadi yang nggak tahu Quran jadi belajar Quran gitu kan. Dan alhamdulillah ya kita ada beberapa yang jadi masuk Islam gitu kan, karena akhirnya oh iya ya ternyata Quran tuh bener ya, di Islam tuh bener ya gitu. Karena bagaimanapun kalau kita mengajak pada kebaikan insya Allah dan juga menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, insya Allah kita nggak akan pernah rugi. Malah Allah janjikan ulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Maka pertanyaannya, kenapa sih kita mesti apa namanya bela Palestina, menyampaikan apa yang benar, menjelaskan apa yang hak dan menjelaskan apa yang batil? Ya karena tujuannya adalah supaya kita mematuhi apa yang Allah perintahkan di surat Al-Imran ayat 104 itu, dan supaya kita di akhir nanti selamat atas hisab apa yang menimpa kita. Karena sungguhnya dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, insya Allah menghasilkan kebaikan gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk share kebaikan, memerintahkan pada yang baik dan juga mencegah dari keburukan, melarang orang untuk melakukan keburukan gitu. Dan hal simpelnya bisa kita lakukan dengan nge-share apapun yang baik itu di story akhirnya gitu. Jadi jangan pernah berhenti share tentang Palestina, bantu terus saudara kita. Pasti dengan ngebantu saudara kita, insya Allah jadi sebagai penghapus dosa kita dan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Itu wallahu a'lam bishawab. Maaf jika salah-salah perbuatan, dan insya Allah semoga menjadi hikmah dan kebaikan buat kita semua.